Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Viola dari Universitas Maritim Majalahaji, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SMP Metria Wira Tanjung Pinang. Sebelumnya boleh perkenalkan nama, Bu? Baik, perkenalkan nama saya Ibu Muridayu, mengajar Bahasa Indonesia juga di Metria Wira. Kalau boleh tahu, ada yang mau tanya kenapa? Mengenai teks, buku teksnya. Yang dari sekolah? Iya. Kenapa tuh? Pertanyaannya ini, Bu. Dari mana sumber yang Ibu ambil tentang teks yang akan Ibu ajarkan kepada peserta didik? Dari mana teksnya? Iya. Jadi kita itu memang di sekolah sudah menyediakan buku paket tersendiri ya, kalau swasta. Beda sama negeri kan. Kalau negeri kalau nggak salah beli paket. Iya. Nah, kalau di sekolah kita karena sudah pakai proyektor, itu kita dikasih buku. Baik, Untuk guru aja, anak. Oh iya. Baik, pertanyaan kedua, apakah guru pernah membuat atau menciptakan teks sendiri untuk diajarkan kepada peserta didik? Kalau untuk membuat teks sendiri itu sudah pasti, karena kita kan masuk media pembelajaran, setiap guru beda-beda. Tapi tetap ada kok yang dikasih dari dinas, ada. Paling kita mau tambah-tambah aja biar kan. Kemudian bagaimana cara atau metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru untuk belajar teks-teks tersebut kepada peserta didik? Metode ya. Kalau metode tergantung materi apa yang mau kita ajar. Kalau misalnya materi deskripsi berarti kita lebih ke praktek. Bikin ini, bikin itu, langsung bawa barangnya kan, bikin gitu. Kalau metode lebih ke ceramah, lalu video-video juga. Karena HP juga perlu kan. Kemudian bagaimana kemampuan peserta didik dalam membaca berbagai teks? Kemampuan peserta didik tentunya ya, kalau misalnya anak-anak, kalau kita punya kreasi yang berbeda pas saat mengajar, mereka senang sih, mudah menangkap juga. Kemudian jenis teks apa yang disukai dan tidak disukai oleh peserta didik? Jenis teks yang tulisan aja semua gitu, itu kurang sih. Tapi kalau lebih ke praktek, mereka lebih suka. Sama lah kalau kayak kita kan, lebih enak nonton. Misalnya teks berita, kita lebih ke penulisan. Nah, kalau saya bikin versinya bikin video Berita itu. Baik, apa permasalahan yang muncul dari peserta didik ketika memahami teks tersebut? Gimana? Masalah yang muncul dari peserta didik ketika memahami teks yang Ibu ajarkan. Masalahnya ketika yang saya ajarkan. Nah, karena mungkin dari suara sih, ya kan, suara kita kecil dan kita itu harus berkeliling kelas kalau mau ngajar. Nah, itu sih kendalanya, suara saya kurang besar. Apa solusi dari setiap peserta didik untuk mengatasi pemahaman membacanya? Kalau untuk mengatasi setiap anak itu, kita harus mengetahui setiap anak itu pasti beda-beda kan. Nah, itu biasanya saya implikasikan ke anak buat maju satu-satu dengan pertanyaan yang berbeda-beda mengenai pembelajaran yang kita ajarkan. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk solusi dari guru untuk mengatasi permasalahan peserta didik dalam memahami teks-teks tersebut? Untuk guru memahami anak-anak gitu ya? Iya. Kalau untuk memahami, mengatasi solusinya, solusi ya, kalau anak ini kan tugas kita. Nah, kalau saya, kalau ada tipe anak yang seperti ini, kalau memang sudah parah, kita panggilnya secara face to face buat bicara. Kamu kenapa? Kendalanya apa? Karena kan nilai berpengaruh kan untuk aku. Itu sih. Baik, saran Ibu terkait bentuk-bentuk tes seperti apa yang nanti kedepannya bisa dikembangkan untuk mengatasi permasalahan peserta didik di sekolah? Saran untuk ke depan buat peserta didik dalam memahami teks-teks tersebut. Kalau saya menyarankan, ini bukan lebih ke anak sih, kita sebagai guru, karena anak ini kan dia belum terarahkan dan belum tahu gitu kan. Jadi menurut saya guru sih yang lebih berperan, karena anak mau bagaimanapun ya itu kita yang bentuk.
Terima kasih Bu atas dedikasi informasi yang telah Ibu kasih ke kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Metopel Pembelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih ya Bu. Oke.